lahirnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan sukacita. Diriwayatkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan juga istrinya Fir'aun, ya, itu dua-dua datang, ruhnya datang. Ikut apa? Ikut menemani ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis, anan nabi wa adamun jadilun fi tinatih, aku sudah jadi nabi, Adam masih berupa adonan tanah. Artinya belum ada yang namanya manusia, karena manusia itu kesatuan antara roh dan jasad. Kalau cuman roh namanya roh, kalau cuman jasad namanya mayat, ya namanya mayat. Kalau jasad ada rohnya namanya manusia. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam masih berupa adonan tanah, artinya apa? Rohnya belum ditiupkan, rohnya belum dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Belum ada manusia. Rasul telah bersabda SAW, anan nabi wa adamun jadilun fi tinatih, aku sudah jadi nabi, Adam masih berupa adonan tanah. Ikhwani rahimakumullah. Terus lahir Nabi Muhammad SAW. Saat lahir ayahnya sudah meninggal. Sekarang kita bayangkan perasaan ibunya kira-kira bagaimana ya? Ketika hamil terus suaminya pergi, ya suaminya pergi untuk berdagang kurma ke Madinah. Yang pulang itu bukan jasadnya, tapi yang pulang hanya beritanya, suamimu meninggal dan dimakamkan di Madinah. Bayangkan bu wanita hamil anak pertama, senang-senangnya manten baru, ya temanten baru. Kemudian suaminya pergi untuk apa? Cari nafkah, pergi untuk cari nafkah. Ditunggu di rumah. Berita yang datang bukan berita pulangnya suami bawa keuntungan, tapi yang datang adalah berita wafatnya kekasih tercinta, yaitu Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu sangat berat, bukan hal yang ringan. Kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Ada yang menarik, orang-orang Arab di masa itu di Mekah itu punya kebiasaan tidak mau menyusui anaknya sendiri. Ya, tidak mau menyusui anaknya sendiri. 2 tahun pertama anak harus disusukan pada orang desa. Bukan karena enggak cinta sama anaknya, justru karena sangat cinta sama anaknya tidak disusui sendiri. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Arab di masa itu paham bahwasanya di kota Mekah telah terjadi yang namanya polusi tingkat tinggi. Polusi akidah, polusi pemikiran, polusi budaya, polusi manusia, dan polusi makanan. Makanannya sudah tidak sehat, junk food saudara-saudara. Makanannya junk food. Bukan seperti orang desa sayur, mayur, buah-buahan, kambing. Kambingnya pun kalau di desa makannya rumput. Kalau di kota kambingnya makannya enggak jelas. Di kota kambingnya makannya enggak jelas. Makanya orang Arab yang di Mekah saat itu tidak mau anaknya tumbuh dalam keadaannya enggak bagus. Karena anak itu baik tidak baik ditentukan di awalnya. Terutama 2 tahun pertama. Itu saat anak aktif belajar membaca kehidupan di sekitarnya dengan melihat. Ya, dengan melihat. Kemudian organ-organ tumbuhnya, otaknya, semua itu tumbuh dari 2 tahun pertama. ASI-nya itu, minumannya ini, asupan makanannya ini kira-kira bersih atau tidak? Asupan makannya baik atau tidak? Kemudian udaranya jernih atau polusi. Kemudian yang dilihat di sekitarnya, genah atau enggak genah, rusak atau enggak rusak. Saat itu orang Arab Mekah sepakat, Mekah tidak layak untuk bayi. Mekah tidak layak untuk bayi. Makanya kalau punya anak langsung dikirim ke desa.
Kira-kira kondisi Mekah saat itu sama sekarang mirip atau beda? Mirip, bahkan sekarang lebih parah. Ini yang harus jadi akidah umat Islam. Zaman Nabi itu zaman terbaik. Jadi kamu jangan merasa zamanmu lebih baik. Zaman kita ini bejat-bejatnya zaman, bejat-bejatnya zaman dibandingkan zaman terdahulu. Walaupun orang baik sangat banyak, ngeri. Wong saya baca, Masya Allah, saya tuh nggak pengen baca berita. Tapi kalau buka Google tuh beritanya muncul sendiri. Dulu belum ada YouTube, dulu belum ada Instagram, dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada internet, bahkan belum ada handphone. Orang Arab Mekah sudah khawatir sama anak-anaknya, khawatir sama anak-anaknya. Sekarang itu orang Arab Mekah belum dapat Nabi Muhammad SAW, ya, belum ada Islam, belum ada Islam. Sudah khawatir anaknya rusak, khawatir anaknya nggak sehat, khawatir anaknya terkena ideologi yang nggak benar, khawatir anaknya kena budaya-budaya yang nggak beres. Maka dititipkan anaknya di desa, dititipkan di desa minimal 2 tahun. Kenapa dititipkan di desa? Orang desa nggak didatangi sama orang-orang kota. Sebab kota Mekah itu pusat perdagangan, pusat perdagangan. Semua orang dari berbagai bangsa kumpul di situ. Orang desa masih asli, makanannya masih asli, minumannya masih susu segar, kambingnya juga normal, makannya rumput dan makan hijau-hijauan. Bahasanya masih asli, bahasa daerah Arab asli, belum kecampuran bahasa macam-macam. Kalau kita seperti yang saya jelaskan, bahasa kita ini Indonesia udah nggak jelas kan? Masa, hey bro, ini apa ada dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Ya, hai bro, nggak ada. Gimana mas bro? Ini udah bahasa Indonesia yang kecampur macam-macam. Bahasa Jawa, Masya Allah. Jawa kita ini kromo inggil sama ngoko kelas berat campur jadi satu. Monggo dilek. Masya Allah. Ya, monggo dilek. Ali, duduk. Ya, nis. Monggo dilek. Ya, monggo dilek. Ini kira-kira bahasa bagus atau bahasa kurang bagus? Bagus. Bahasa hati, tapi salah pengucapan. Maksudnya akrab, tapi jadinya kasar. Menurut kaidah bahasa Jawa, remuk, rusak. Remuk atau rusak. Orang dulu hidup zaman sekarang mumet. Iki ngomong apa iki? Betul lah betul. Rusak bahasanya. Nah, kita harus cari desa yang masih rodok asli. Masih rodok asli, ya rodok angel ya. Agak asli. Kalau orang Jawa pengen bahasa Jawanya tetap Jawa tenan, anaknya dititipkan ke sana. Tapi apa kita mau? Emoh. Gak rela. Nah, orang Arab nih saking sayang sama anaknya dititipkan ke desa. Biar apa? Budayanya nggak rusak, ideologinya nggak rusak, bahasanya nggak rusak, tubuhnya juga tidak rusak. Dan itu membuktikan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW tumbuh dengan tubuh yang baik, tumbuh di lingkungan yang bersih, tumbuh dengan bahasa yang original, bahasa yang asli, tumbuh dengan tingkat pemikiran yang matang. Kenapa? Karena di desa kehidupannya keras, ya, gembala kambing. Di situ ada pelajaran. Kalau kita memang pengen anak kita jadi orang besar, ya kita harus ngumpulkan anak kita dengan orang-orang asli itu yang masih original biar belajar.